Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu yang pagi hari ini bersama Anda. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan, termasuk adab suami istri dalam berumah tangga. Bagaimana tuntunan Islam itu membimbing pasangan suami istri untuk bisa saling menghormati, menunaikan hak dan kewajibannya, serta membangun keluarga yang tentunya diridhoi Allah Ta'ala? Pagi hari ini kita bahas bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan pendengar setia Radio Suara Surabaya, program Dialog Fajar yang dimuliakan Allah. Tema kita pagi hari ini sangat menarik, yaitu tentang bagaimana adab antara suami dan istri, atau sebaliknya istri dan suaminya, yaitu dua-duanya, agar dengan adab itu bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kawan, kalau kita simak beberapa tahun ini, kita agak miris ya, bagaimana perkembangan atau tren perceraian, khususnya di Jawa Timur ini, ternyata angkanya cukup besar. Dan ada cenderung peningkatan, termasuk juga di wilayah sekitar kita, di Surabaya. Nah, maka agar supaya rumah tangga kita tidak menjadi keluarga yang perceraian atau keluarga yang pecah, maka perlu kiranya di tahun ini kita membuat satu resolusi, membuat satu kesepakatan jiwa dalam hal membangun keluarga ini antara suami dan istri, bertekad kembali sebagaimana yang dulu pernah kita ucapkan ketika kita berikrar akad di hadapan penghulu yang disaksikan oleh saudara-saudara kita, sekitar kita, ketika kita mengucapkan yaitu akad pernikahan. Itu adalah satu akad yang sangat luar biasa. Maka mari kita ingat kembali agar jangan sampai apa yang telah kita lakukan dulu itu dalam perjalanan itu ada gangguan-gangguan. Nah, maka kawan, Islam itu mengatur segala hal, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Maka dalam hasanah ajaran Islam itu ada yang disebut dengan adab tadi itu, yang bermakna tentang sopan santun, etika, akhlak, yang meliputi tata krama pergaulan sehari-hari dalam berbagai hal, yang dipraktekkan dengan menjalankan adab itu berbentuk cara bersikap, cara bertutur kata, dan bagaimana perilakunya. Nah, ini penting sekali adab ini. Karena adab inilah yang akan memberikan kedamaian, ketentraman dalam hubungan antar kita sesama manusia. Karena adab dalam Islam itu yuk macam-macam. Ada adab terhadap Allah, berarti bagaimana perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada adab terhadap sesama manusia, adab terhadap alam semesta. Nah, karena dengan adab inilah hubungan antar hablum minallah ataupun hablum minannas itu bisa berjalan dengan baik. Terlebih kawan, bagaimana adab kita terhadap keluarga kita, istri dan
suaminya. Nah, ini perlu sekali agar supaya tadi kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai mengikuti tren yang sekarang ini sedang naik begitu ya, tentang perceraian ini. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki adab kita terhadap suami atau suami terhadap istrinya. Dengan apa? Dengan cara perilaku yang baik. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Mereka, yaitu para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi di situ kita diingatkan bahwa Islam itu mengajarkan, kalau dalam bahasa sosiologinya ya tahu, itu equal. Equal itu seimbang antara suami dan istri dalam hal tugas-tugasnya, kewajibannya itu seimbang. Seimbang itu, equal itu ya sama, kalau bahasa daerahnya itu kan sama rendah sama tinggi, kira-kira begitulah. Equal. Tapi ada catatannya, dalam hal kepemimpinannya di rumah tangga itu, maka seorang laki-laki itu punya kelebihan. Di ayat yang lain disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di satu hal, dalam hal hubungan kesehariannya itu equal hak dan kewajibannya, tapi dalam hal kepemimpinan laki-laki itu punya kelebihan. Begitulah Islam mengajarkan. Jadi laki sebagai pemimpin, maka dialah yang bertanggung jawab atas keluarga itu, atas kesuksesan, atas kekokohan, kekompakan di satu keluarga itu. Nah, dalam ayat yang lain atau Rasulullah menyebutkan dalam suatu hadis, ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan. Ingatlah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak juga atas kalian. Nah, ini kawan, jadi Rasul sudah memberikan arahan, memberikan pedoman agar rumah tangga itu kokoh, rumah tangga itu sehat. Harus difahami bahwa masing-masing antara suami dan istri punya hak yang sama. Istri punya hak, laki-laki juga punya hak. Nah, itulah kawan, kalau kita masing-masing mengangkat, menjunjung tinggi hak-hak masing-masing, menghormati hak-hak masing-masing, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang bahagia. Nah, maka apa adab atau tata krama, perilaku yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh suami ataupun istri? Yang pertama adalah masing-masing harus menjaga amanah. Tidak boleh berkhianat atas apa? Atas kepercayaan yang diberikan. Nah, itu kan dalam keluarga itu kawan kan harus saling percaya. Yang suami diberikan kepercayaan oleh sang istri, istri juga diberikan kepercayaan oleh suaminya dalam hal apapun dalam rumah tangga itu. Nah, masing-masing harus menjaga kepercayaan itu. Nah, kawan, sekali ada cacat ketika diberikan kepercayaan itu, maka sepanjang hidupnya di rumah tangga itu pasti selalu akan ternyiang-nyiang atau teringat cacatnya itu. Apakah suami yang nyeleweng,
atau naudzubillah istrinya menyeleweng, tidak menjaga amanahnya itu, maka tentu dalam keluarga itu pasti kemudian ada kekhawatiran. Atau ya akhirnya menjadi khawatir terus ya di keluarga itu. Misalnya seorang suami diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas kerjanya. Ya kerjanya iya baik, tentu sebagai kewajiban, tetapi banyak juga yang itu salah satu yang menjadi penyebab runtuhnya keluarga itu. Nah, ketika diberikan kepercayaan, istrinya sudah percaya sebagai rupa, ternyata sang suami di luar sana berbuat hal-hal yang tidak baik, berbuat hal-hal yang nyerong. Nah, ini mencederai kepercayaan tadi itu. Atau sebaliknya, suami sudah bekerja keras, istilahnya itu kawan, banting tulang untuk memenuhi nafkahnya keluarga ini, nafkah keluarga, ternyata sang istri tidak amanah, melukai, mencederai apa yang sudah diberikan kepercayaan itu. Nah ini, kalau itu sampai terjadi, maka itu akan terus terngiang-ngiang, teringat-ingat, sehingga kekhawatiran sang suami atau begitu juga kekhawatiran sang istri akan terus menjadi kebayang-bayang. Berikutnya kawan, yaitu dengan cara adab memelihara, merawat cinta dan kasih sayang. Nah, bukankah ayat ini sering kita baca atau sering kita dengarkan, terlebih ketika akan memulai akad waktu itu? Ini sering ayat ini kita baca yang bunyinya begini kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Nah ini mari kawan sebagai pijakan kita bahwa kita suami istri hakikatnya sudah dijodohkan oleh Allah dengan yang saling mencintai itu, maka tugas berikutnya adalah bagaimana merawat cinta dan kasih sayang itu di tengah-tengah berbagai macam gelombang kehidupan. Nah, jangan sampai gara-gara mungkin kesulitan ekonomi itu kemudian menjadikan keluarganya berantakan. Mungkin karena ya ada ujian kesehatan, keluarga menjadi berantakan. Nah, kalau ada problem-problem kehidupan, maka bangunlah bersama, komunikasikan bersama, sehingga bisa mengatasi problem-problem yang ada. Dengan begitu, cinta dan kasih sayang akan terus terawat. Berikutnya, kawan, saling percaya tadi sangat penting. Sehingga dengan saling percaya perlu juga dilakukan dengan komunikasi dengan baik. Nah, kalau kita baca dari beberapa media itu kawan, salah satu atau penyebab-penyebabnya kenapa rumah tangga ini sampai pecah itu antara lain ya ada karena problem-problem kehidupan. Nah, dari situ tidak ada komunikasi yang baik. Nah, sudah hidupnya ada masalah, kemudian ditambah lagi dengan tidak ada komunikasi yang baik. Nah, maka sangat penting dalam keadaan normal, terlebih dalam keadaan tidak normal, maka harus dibangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu tutur katanya diatur, ekspresi wajahnya juga diatur. Bagaimana ketika kita menyapa istri kita dalam keadaan capek, intonasinya
Jangan sampai keras-keras, terlalu bentak-bentak gitu ya. Dalam keadaan sibuk dan seterusnya. Ketika dalam keadaan sibuk, capek, intonasi bicaranya bentak-bentak. Nah, ini komunikasi yang tidak baik. Penting juga adalah milih kata. Penting sekali memilih kata, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan pada suami atau istri kita itu kata-kata yang memberikan down ya, menurunkan atau merendahkan suami atau istri kita. Yang tidak kalah penting lagi adalah mengelola emosi. Dalam keadaan apapun, emosi kita harus bisa kendalikan suami ataupun istrinya. Empati, memahami lawan bicara kita. Nah, misalnya suami kita capek-capek, kemudian harus kita empati. Sang istri harus empati. Jangan sampai ketika capek-capek, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau menuntut hal sesuatu yang di luar kemampuan suaminya atau sebaliknya. Nah, maka penting sekali bangun keluarga itu dengan ceria. Wong antara ceria dan ini sama kok energinya ya. Lebih baik kita ngambil yang ceria saja. Menghargai dan menghormati antar satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang penting lagi kawan, pergauli dengan cara yang patut. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf dalam Al-Quran. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ini pergaul ini luas ya. Pergauli dalam hal kaitannya dengan komunikasi yang umum-umum itu, tapi juga yang menjangkut bagaimana hubungan intim antara suami dan istri. Itu Al-Quran mengajarkan sedemikian rupa kepada kita. Nah, maka kawan, dengan pijakan seperti itu, dengan nilai-nilai Al-Quran yang kita yakini dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan hidup baik di keluarga itu ataupun untuk masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan dialog Fajar pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.